Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti, mahasiswi program studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang tarekat sebagai organisasi tasawuf yang membahas pengertian, sejarah perkembangan, hingga perannya dalam dakwah Islam. Materi ini saya ambil dari artikel berjudul Tarekat sebagai Organisasi Tasawuf, melacak peran tarekat dalam perkembangan dakwah Islamiyah. Artikel ini ditulis oleh Agus Riyadi, yaitu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Wali Songo, Semarang. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal At-Takadum, volume 6, nomor 2, terbit pada November 2014. Secara bahasa, tarekat berasal dari kata torikoh yang berarti jalan atau cara. Secara istilah, tarekat adalah jalan dan metode sistematis untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyucian hati yang kemudian berkembang menjadi lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki ikatan antara guru pembimbing atau mursyid dan murid, serta aturan dan ajaran yang jelas. Penting untuk dipahami, tarekat tidak terlepas dari syariat Islam. Ia adalah penyempurna pengamalan syariat, bukan jalan yang terpisah. Menurut artikel ini, tarekat berkembang melalui 3 tahap utama. Yang pertama, tahap kanakoh pada abad ke-10 sampai 12 Masehi. Awalnya bersifat sederhana, yaitu hanya tempat berkumpulnya guru dan murid untuk latihan spiritual. Di sini juga mulai berfungsi sebagai pusat pendidikan, sosial, dan perlindungan bagi masyarakat. Yang kedua, tahap thariqah pada abad ke-13 Masehi. Ajaran metode dan aturan disusun lebih sistematis, muncul cara bersikir yang terstruktur agar lebih mudah dipraktikkan. Yang ketiga, tahap taifah pada abad ke-17 Masehi ke atas. Tarekat berkembang menjadi organisasi besar yang memiliki cabang di berbagai daerah, mewarisi ajaran pendirinya masing-masing. Misalnya, tarekat Naqsyabandiyah, Syatariyah, dan Qadiriyah. Untuk menjadi anggota, seseorang harus melalui bayat, yaitu janji setia kepada mursyid. Prosesnya meliputi yang pertama, mendapatkan bimbingan zikir, talqin az-zikir, yang kedua mengambil sumpah kesetiaan, dan yang ketiga setelah matang dalam ilmu dan amal, murid bisa diangkat menjadi khalifah dan menerima izin untuk membimbing orang lain. Sejak runtuhnya kekuasaan politik Islam akibat serangan Mongol pada abad ke-13 Masehi, tarekat mengambil alih peran penting dalam penyebaran Islam. Yang pertama, di bidang pendidikan, mendirikan pusat pengajaran yang di Nusantara berkembang menjadi sistem pesantren. Kedua, di bidang sosial dan ekonomi, menjadi wadah tolong-menolong, membantu fakir miskin, dan mengembangkan usaha bersama. Ketiga, bidang politik dan perlawanan, menjadi pemersatu masyarakat saat menghadapi ketidakadilan. Contohnya, peran tarekat dalam perlawanan terhadap penjajahan di Indonesia, seperti Gerakan Petani Banten tahun 1888. Jadi, tarekat awalnya hanyalah metode penyucian diri, lalu berkembang menjadi organisasi tasawuf yang besar. Ia memiliki peran yang sangat luas, bukan hanya dalam aspek rohani, tetapi juga pendidikan, sosial, hingga perjuangan. Selama tarekat berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis, serta memiliki silsilah yang jelas, ia tetap menjadi bagian dari kekayaan khazanah Islam yang bermanfaat bagi masyarakat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.